Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi yang cukup menarik. Nah, kalau kita lihat dari gambar, kira-kira materi apa ya yang akan kita bahas kali ini? Baik, di layar ini ada dua buah gambar. Coba kita amati kedua gambar di atas. Kira-kira apa sih perbedaan kedua gambar tersebut? Oke, betul sekali. Gambar yang pertama menunjukkan adanya ekosistem sungai yang belum tercemar, sedangkan gambar kedua menunjukkan ekosistem sungai yang sudah tercemar oleh berbagai macam limbah dan sampah. Baik, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah pencemaran lingkungan. Sebenarnya apa sih pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang RI nomor 23 tahun 1997 adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu dan menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, pencemaran lingkungan ini dapat terjadi karena kegiatan manusia dan faktor alam. Baik, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari pencemaran air. Pencemaran air ini disebabkan oleh masuknya limbah ke wilayah perairan. Nah, limbah tersebut bisa berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, maupun limbah pertanian. Yang pertama akan kita bahas adalah dari limbah industri. Nah, kegiatan industri ini menghasilkan limbah industri yang umumnya dibuang ke saluran air atau ke sungai, sehingga menimbulkan pencemaran dan merusak ekosistem air atau ekosistem sungai. Limbah industri dapat berupa logam berat seperti raksa, timbal, ataupun kadmium. Kemudian limbah rumah tangga ini merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan. Nah, contohnya bisa berupa bahan organik maupun bahan anorganik. Kalau itu bahan organik, bisa berasal dari kulit buah, sisa makanan, ataupun bahan makanan yang sudah membusuk. Kalau dari bahan anorganik, itu bisa berupa potongan kaca, atau pecahan kaca, kaleng bekas, dan botol parfum. Adapun limbah pertanian adalah limbah yang berasal dari kegiatan pertanian. Bisa berupa pestisida maupun pupuk, misalnya pupuk urea. Ada beberapa indikator pencemaran air. Yang pertama adalah perubahan pH. pH atau tingkat keasaman optimal untuk kehidupan organisme itu antara 6,5 sampai 7,5. Limbah industri, limbah rumah tangga, dan pertanian di perairan itu akan mempengaruhi konsentrasi ion-ion hidrogen sehingga pH itu akan berubah. Bisa di atas 7,5 ataupun di bawah 6,5. Hal ini tentunya akan mengganggu kehidupan organisme akuatik yang ada di dalamnya. Indikator kedua yang menjadi indikator bagi pencemaran air adalah perubahan warna, bau, ataupun rasa. Nah, syarat air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia itu adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Dengan adanya limbah industri yang terlalu di dalam air, itu akan merubah tampilan air yang tadi, sehingga seringkali limbah industri yang berwarna dan berbau serta mengandung bahan-bahan berbahaya tersebut dapat menimbulkan perubahan bagi indikator air yang normal.
Selain itu juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang tinggal di sekitar perairan yang tercemar tadi. Indikator yang selanjutnya yaitu eutrofikasi. Eutrofikasi itu adalah pencemaran air yang disebabkan karena munculnya nutrisi yang berlebihan pada ekosistem air. Jadi, air dikatakan eutrofik jika konsentrasi fosfat di dalamnya tinggi. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah yang pertama, warna air menjadi kehijauan, berbau tidak sedap, hingga kekeruhan yang meningkat. Jadi pertanda adanya kondisi eutrofik tadi. Kemudian yang kedua, banyaknya enceng gondok di rawa atau di danau-danau yang juga disebabkan oleh fosfat yang tinggi kadarnya. Kemudian yang ketiga adalah ikan dan makhluk hidup air lainnya juga tidak dapat bertahan karena konsentrasi oksigen terlarut rendah di sini, bahkan sampai batas nol. Kemudian yang keempat, rantai makanan akan terganggu karena komponen dalam rantai makanan hilang, sehingga memutuskan mata rantai di ekosistem air tawar. Sekarang kita ke pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah yang alami. Pencemaran tanah disebabkan oleh beberapa limbah, diantaranya limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah domestik di sini dapat berupa limbah padat maupun limbah cair. Contoh dari limbah padat adalah plastik, serat, keramik, kaleng, dan sebagainya. Sedangkan limbah cair dapat berupa tinja, deterjen, oli, cat, dan lain-lain. Limbah industri ini berasal dari sisa-sisa produk industri seperti tembaga, timbal, perak, dan sebagainya. Sedangkan limbah pertanian itu berupa sisa-sisa dari pupuk sintetik maupun pestisida hasil dari produk pertanian. Selanjutnya adalah pencemaran udara. Pencemaran udara ini bisa mengakibatkan kerugian bagi banyak organisme penghuni bumi. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara yaitu bisa dampak bagi kesehatan, tumbuhan, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Pencemaran udara dapat terjadi dimanapun dan pada area yang sangat luas, bahkan mendunia. Salah satu akibat dari pencemaran udara yaitu rusaknya lapisan ozon. Lapisan ozon dapat rusak karena bereaksi dengan radikal bebas, yaitu senyawa klor atau CFC, klorofluorokarbon, yang banyak digunakan sebagai bahan pendingin lemari es, AC, maupun parfum yang sering kita pakai sehari-hari. Akibat lain yang ditimbulkan adalah pemanasan global. Panas bumi yang mencapai permukaan bumi seharusnya dipantulkan ke angkasa. Namun karena bumi diselimuti oleh gas pencemar, panas matahari dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Dan panas bumi terperangkap di dalam atmosfer. Peristiwa ini mirip dengan peristiwa rumah kaca, sehingga disebut dengan efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini dapat berdampak meningkatkan suhu bumi atau yang dikenal dengan pemanasan global. Akibat lain yang ditimbulkan oleh pencemaran udara adalah hujan asam. Nah, kenapa disebut dengan hujan asam? Hujan asam ini disebabkan oleh asam sulfit dan asam sulfat yang ada di udara turun bersama-sama hujan ketika sedang hujan. Nah, disebut dengan hujan asam karena air hujan ini memiliki pH di bawah 5,4. Apa sih dampak dari pencemaran udara? Pencemaran udara memiliki dampak bagi kehidupan manusia, diantaranya yang pertama bagi manusia yaitu bagi organ mata.
Biasanya bila tercemar udara, mata menjadi berair, pedih, dan penglihatan menjadi kabur akibat senyawa-senyawa tertentu di dalam asap. Kemudian, dari segi pernafasan, biasanya orang yang terdampak pencemaran udara akan mengalami iritasi pada hidung, tenggorokan terasa terbakar, dan partikel dapat melemahkan daya tahan paru-paru terhadap infeksi. Bagi jantung menjadi lemah, sel darah merah terhambat dalam menyalurkan oksigen ke tubuh. Kemudian bagi otak, yang pasti akan melemahkan fungsi dan koordinasi motorik karena menurunnya kadar oksigen di dalam otak. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah pencemaran suara. Pencemaran suara berasal dari sumber suara yang mengeluarkan suara di atas 80 desibel, yang mana akan mengganggu kesehatan manusia. Hilangnya pendengaran dimulai pada tingkat kebisingan antara 80 sampai 90 desibel selama 8 jam. Pada tingkat 120 desibel akan membuat telinga menjadi sangat sakit dan dapat membunuh manusia pada tingkatan 180 desibel. Pencemaran suara ini bisa diakibatkan oleh kendaraan yang besar, contohnya adalah pesawat, kemudian traktor, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh soal untuk pencemaran suara, silahkan dibaca. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.